Gimana kok tiba-tiba datang ke sini? Gimana? Kok ada permasalahan dulu? Ada permasalahan ya. Ini kan kamu datang ke sini dengan ada permasalahan. Berarti kita hari ini bakalan melaksanain konseling individu ya. Sebelumnya udah tahu belum sih konseling individu itu apa? Belum, Bu. Oke, Ibu kasih penjelasan sedikit ya tentang konseling individu biar kamu ada gambaran. Jadi konseling individu itu adalah suatu layanan dalam bimbingan konseling di mana layanan ini tuh bertujuan untuk membantu kamu menemukan solusi dari permasalahan kamu. Jadi di sini ibu ini akan membantu kamu gitu loh, menemukan cara menemukan solusi gimana sih menyelesaikan permasalahan ini. Kan? Terus, oh ya, kamu gimana kabarnya? Tidak baik. Kok nggak baik? Kenapa? Gitu kan? Tadi habis dari mana? Dari kelas mau ke sini mau ke kelas minggu. Tadi jam pelajaran siapa? Dan terakhir ini Pak Warsita. Situ mata apa tuh? Ibu Inggris. Bahasa Inggris. Ini tadi udah izin sama Pak Warsitanya gimana? Iya, izin. Izin buat datang ke sini. Oke. Gimana nih? Tadi katanya kabarnya nggak baik. Kenapa bisa gitu? Kita tapi bilang ke yang ya Bu ya. Oke. Kamu pengen cerita kan? Enggak, ibu nggak akan bilang ke siapa-siapa karena di dalam konseling individu ini kita itu sebagai guru BK itu ada asas-asasnya nih. Yang pertama itu asas kerahasiaan gitu kan, dimana selama kamu bercerita apapun yang kamu ceritakan kepada ibu selaku guru BK itu akan dijamin kerahasiaannya. Jadi siapapun nggak akan tahu gitu permasalahan itu kecuali atas persetujuan dari kamu gitu. Misalnya ya udah Bu, ceritain aja ke misalnya ke orang tua saya gitu, nggak apa gitu, itu baru bisa. Tapi kalau tanpa persetujuan kamu itu bakal aman. Terus juga ada asas keterbukaan. Jadi di dalam kegiatan konseling ini untuk asas keterbukaan itu ibu harap selama sesi konseling ini kamu bisa menceritakan permasalahan kamu secara lengkap, jadi terbuka. Ceritain aja semua yang kamu alami, yang kamu rasain, yang jadi unek-unek kamu itu diceritain aja. Terus ada asas kesukarelaan. Jadi kan kamu kesini datang dengan sukarela ya. Jadi ibu harap karena datangnya dengan kesukarelaan, kamu bisa menjalani sesi konseling ini dengan baik ya. Oke, jadi apa nih yang pengen kamu sampaikan atau pengen kamu ceritakan? Jadi ini Bu, aku kalau di kelas itu kayak merasa nggak percaya diri untuk maju ke depan. Terus kayak aku ngerasa insecure aja, kayak mau berteman sama ini tuh kayak ngerasa nggak pantas. Terus mau berteman sama yang lain-lain juga kayak ngerasa juga tatapan mereka itu aneh, ngatakan aku mah. Kamu harus ngerti gitu. Coba bisa dijelaskan lagi lebih detailnya, di kelas tuh kamu mengalami kejadian apa? Ada masalah nggak sama teman kamu? Nggak ada, cuma kayak aku ngerasa nggak percaya diri gitu loh, kayak mau berteman sama ini kayak ngerasa nggak percaya diri gitu, kayak gimana gitu kan. Cuma dia udah aku minder aja gitu kayak buat ada tugas gitu kan juga aku selalu menghindar karena nggak percaya diri gitu. Nah sekarang yang ibu mau tanyain, kamu nggak percaya dirinya itu dalam hal apa gitu? Kamu merasa nggak percaya diri itu misal karena kamu merasa aneh gitu ya, anehnya kenapa dalam diri kamu itu? Kayak ngerasa apa, aku nih kayak culun gitu, terus aku jelek, hitam, jerawatan gitu. Jadi aku ngerasa nggak percaya diri buat maju ke depan gitu. Selain itu ada lagi nggak? Cuman kayak apa, menurut aja kayak mau maju ke depan tuh selalu nggak percaya diri. Masalah fisik. Selain itu mungkin ada lagi merasa apa, kamu insecure-nya merasa kayak apa gitu, kayak nggak pantasnya itu karena apa? Misalnya kamu di kelas itu kamu paling kurang, misalnya nggak kayak yang lain tuh bisa ngerjain semua, kamu tuh merasa kamu
paling kurang gitu di akademik atau yang lainnya, itu ada nggak perasaan kayak gitu? Ada, bener ada. Cuman gimana ya, kayak Kamu kurang ini, merasa kamu paling bawah gitu ya, paling merasakan di bawah gitu di antara teman-teman yang lain. Oke, jadi di sini kan yang ibu tangkap, kamu itu merasa insecure karena masalah fisik kamu ya, gitu, beranggapan bahwa kamu tuh jelek, kamu tuh hitam, kamu jerawatan, kayak gitu. Kamu juga merasa insecure karena kamu merasa nggak pinter gitu ya, merasa ketinggalan sama teman-teman yang lain. Terus juga kayak kamu nggak punya kelebihan gitu, kurang lebih kayak gitu kan. Kalau gitu, terus kira-kira hal apa nih yang pengen kamu lakukan untuk membantu? Agar supaya percaya diri, mau maju ke depan, terus mau berteman dengan lainnya, bisa kayak teman-teman pada umumnya yang lainnya. Jadi pengen beli skincare, terus body care gitu. Kayaknya kamu agak sulit ya kayak mengungkapkan. Ibu lihat kamu kayak masih ada yang disimpan nih, kira-kira masih bingung kan ngungkapin. Sekarang ibu pengen kamu itu menuliskan 3 hal atau 3 kalimat yang menjadi sebuah ketakutan kamu. Percaya diri kamu bisa kamu tuliskan di sini 3 hal atau boleh lebih. Kamu tulisin aja semua yang menjadi ketakutan kamu. Yang menjadi ketakutan kamu. Boleh lebih dari 3. Jadi kan ibu minta 3 ya kan? Kalau misalnya ada yang paling ini menjadi ketakutan kamu banget, kayak hal-hal negatif yang ada di pikiran kamu yang selama ini mengganggu perasaan kamu, boleh kamu tulisin semua. 3, boleh 5. Tulisin aja. Bebas. Sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Terkait dengan rasa insecure kamu tadi atau nggak percaya diri kamu. Sudah selesai menulisnya? Sudah. Oke, ibu lihat dulu ya. Sekarang ibu minta coba kamu bacain apa hal-hal yang paling bikin kamu insecure atau bikin kamu merasa takut, rasa cemas, rasa resah selama ini mengganggu pikiran kamu. Coba bacain. Insecure karena penampilan fisik, merasa bodoh dan tidak punya kelebihan, tidak punya saya duduk di kelas di depan, dan tidak pantas untuk berteman dengan teman-teman yang lainnya. Ini kan
bikin kamu insecure. Terus sekarang ibu mau tanya, dulu kamu di SMP atau di sebelumnya itu pernah ikut lomba-lomba nggak? Dulu alhamdulillah pernah di SMP ikut lomba. Ikut lomba apa aja? Itu lomba novel sama catur. Terus ada lagi? Udah. Selain itu kamu punya hobi lain nggak? Membaca puisi. Selain membaca puisi punya hobi apa lagi? Dan itu cuma Nonton atau apa gitu nggak suka? nggak seberapa. Biasanya kamu kalau di rumah itu ngapain aktivitasnya? Membaca buku. Membaca buku. Selain membaca buku, misalnya nih dari pulang sekolah, kamu aktivitasnya biasanya ngapain? Dari pulang sekolah itu kegiatan kamu? Bantuin ibu bersih-bersih. Nantian ibu bersih-bersih sampai Sore. Jadi saya sore azan langsung pergi ngaji. pergi ngaji. Untuk membaca buku ini kamu kapan misalnya? Kan kamu suka baca buku tuh kan, selain kayak main catur sama baca puisi, nulis puisi itu kapan kamu melakukan? Setelah sholat maghrib sama setelah sholat subuh. Terus kalau kamu di rumah itu punya teman nggak sih? Ada. Banyak nggak? Lumayan, cuma nggak seberapa banyak. Punya sahabat atau gimana? Sahabat nggak sih. Cuma dulu ada, cuma sekarang udah hilang atau mana. Kenapa bisa gitu? Karena ya paling karena sudah menemukan teman baru, kadang hilang. Hilang gitu ya, tinggalin kamu. Jadi sekarang di rumah kalau misalnya ngobrol atau main gitu nggak ada temennya? Udah nggak banyak? Deket nggak sama mereka? Dekat sih ya, kadang main, kadang ya kalau ada yang main ya main, kalau nggak main ya udah diem aja di rumah. Dulu sahabat kamu tuh pernah nggak sih ngomongin sesuatu yang nggak enak sama kamu? Pernah komplain nggak tentang yang bikin kamu insecure? Pernah ngomongin nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kamu pernah cerita ke dia nggak? Sebelum ke ibu kamu pernah nggak cerita tentang perasaan ini, masalah ini ke orang lain? Belum, cuma ke ibu doang, baru ke ibu. Baru ke ibu aja. Jadi teman kamu lu nggak tahu ya? Ya. Jadi di sini kan kamu sudah menuliskan hal-hal yang jadi ketakutan kamu atau yang membuat kamu tuh insecure berat gitu kan. Sekarang ibu mau kamu menuliskan juga hal-hal yang ingin kamu wujudkan. 3 keinginan yang paling kamu ingin wujudkan, selain 3 atau bisa juga lebih, pokoknya yang paling pengen kamu wujudkan, keinginan terkuat kamu. Coba bisa dijelaskan lagi? Cuma 3 ini aja atau mau tambah lagi? Oke. Mbak, bisa kamu bacain? Ingin merubah penampilan, ingin bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain, ingin percaya diri kalau ingin ke depan atau bertugas. Jadi itu keinginan terbesar kamu sebenarnya. Jadi gini, tadi kan kamu sudah menuliskan hal-hal yang ingin kamu wujudkan, tapi di sini kamu masih ada permasalahan, kamu tuh insecure kan? Salah satu yang di sini yang kamu tuliskan, yang perasaan negatif itu yang ibu lihat. Jadi kamu insecure karena penampilan fisik. Terus kamu yang ingin kamu wujudkan, kamu ingin merubah penampilan. Nah,
Kan tadi kamu udah jelasin kamu ingin mengubah penampilan tuh dengan cara kayak mulai skincarean, mulai body carean, terus melihat kayak pakaian udah rapi apa belum gitu kan. Terus gimana berpenampilan selayaknya anak-anak yang udah di kelas, kayak anak-anak biasa pada umumnya ya kan. Jadi sebenarnya di sini kamu udah nemuin cara nih untuk menghilangkan rasa insecure kamu terhadap penampilan fisik ya kan. Dengan cara apa? Dengan cara ingin merubah penampilan. Ini kan kamu udah ketemu nih ya kan, solusinya ingin mengubah penampilan. Ya udah tinggal kamu wujudkan aja. Tadi kamu pengennya apa? Mulai berusaha kayak skincarean, body carean, mulai memperhatikan penampilan. Biar apa? Biar ya penampilan kamu sama gitu loh, terlihat rapi, bersih, jadi enak dipandang. Kalau misalnya selama ini mungkin penampilan kamu kurang rapi, jilbabnya kurang rapi, mungkin dari bajunya kurang rapi atau gimana gitu, bisa mulai diperbaiki. Kalau misalnya untuk masalah fisik ya, kamu pengen skincarean dan lain-lain, body carean, sebenarnya gini, menurut kamu itu kan mungkin fisik itu segalanya ya, padahal sebenarnya nggak gitu. Fisik itu memang penting, penampilan itu penting, tapi ya bukan jadi patokan itu adalah hal segalanya gitu ya, enggak juga gitu loh. Karena pada dasarnya itu kita perempuan ini semuanya cantik kok. Kita cantik dengan cara kita sendiri, apa adanya kita gitu loh. Yang penting apa ya, nggak perlu harus putih, nggak perlu harus kulitnya mulus, glowing, segala macam itu nggak penting, karena kan menyesuaikan dengan usia kamu juga gitu. Kamu di sini kan posisinya masih sekolah, masih pelajar, jadi ya sewajarnya aja. Untuk misalnya kayak jerawat segala macem atau kusem itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kan itu wajar, karena kan kita pelajar ini kan usia-usia remaja seperti itu kan, hormonnya masih belum stabil. Hormon itu yang memicu kayak jerawat, kusem itu sebenarnya wajar gitu. Nah, salah satu cara yang bisa kamu lakukan itu kan dengan melakukan perawatan gitu, tadi merawat tubuh ya, benar juga itu bagus, kamu punya ide seperti itu, dengan melakukan perawatan pakai skincare, mungkin body care, jadi badan itu lebih kelihatan bersih gitu. Nggak harus putih, nggak harus apa juga. Intinya cantik itu bukan segalanya. Terus yang kedua nih, kamu di sini kata-kata negatif yang kamu tuliskan yang ibu di sini, merasa bodoh dan tidak punya kelebihan. Kalau dari penjelasan yang ibu tangkap ini yang kamu sebutkan, kamu tuh sebenarnya bukan bodoh gitu. Terus kamu juga tuh punya kok kelebihan. Contohnya apa? Jadi gini, setiap manusia itu punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan juga. Dan kelebihan itu bukan hanya kita temukan atau kita dapati di bidang akademik atau yang berkaitan dengan pelajaran, kayak kamu besar di nilai apa, terus kamu juara berapa, itu nggak selalu itu. Potensi atau kelebihan itu bisa juga kita temukan di bidang yang lain, di non akademik. Contohnya, tadi kamu bilang kamu suka menulis, ya kan? Kamu suka membaca, terus kamu juga suka main catur, dan itu ikut lomba, terus bisa menang, ya kan? Itu merupakan suatu prestasi, kan? Jadi sebenarnya kamu ini punya potensi, punya bakat di bidang tersebut. Buktinya apa ya? Buktinya bisa menang kalau lomba-lomba di bidang itu kan. Berarti potensi kamu ini mungkin tidak di akademik, melainkan di bidang lain seperti bidang non akademik. Jadi harapannya ini kan kamu pengen berinteraksi nih dengan teman-teman, tapi kamu tuh merasa insecure karena kamu tuh merasa diri kamu tuh nggak punya potensi, kamu bodoh gitu kan. Jadi sekarang nggak perlu berpikiran kayak gitu lagi, karena ya itu tadi, kamu tuh punya potensi itu di bidang non akademik. Jadi kamu sama teman-teman di kelas tuh ya pede aja gitu. Kalau misalnya kamu pengen ngobrol sama mereka gitu, pengen berinteraksi, ya udah gitu loh. Misalnya mereka menganggapnya apa sih anak ini gitu kan, ya udah mulai aja nih kayak
di sekolah kamu ikut ekskul apa? Pramuka. Pramuka aja. Nah di sekolah kan ada banyak ekskul nih, ada ekskul lain lomba catur juga gitu kan. Terus ada ekskul biasanya ada lomba-lomba tentang menulis. Nah itu kamu ikut aja, ikut daftar di situ gitu. Jadi apa ya, menyalurkan kemampuan kamu, bakat kamu tuh di situ, salurkan aja dengan cara apa? Dengan cara ikut lomba-lomba kayak gitu. Nah kalau misalkan sudah tersalurkan nih, kamu punya bakat di situ, otomatis nanti apa? Insya Allah bisa menang kan? Nah kalau bisa menang kayak gitu, nanti otomatis teman-teman kamu itu akan lihat, oh iya ya, ternyata dia tuh punya potensi loh di bidang ini, dia hebat loh main caturnya, terus dia juga bisa nulis puisi loh, dia juga pintar loh baca puisinya. Nah, dengan begitu kan orang-orang jadi mandang kamu nih, oh ternyata selama ini dia diam-diam pintar juga ya gitu. Nah, punya kemampuan kan. Jadi jangan ngerasa insecure lagi untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama teman-teman yang ada di kelas kamu. Terus ada lagi nih, tidak pantas bermain dengan teman-teman yang lain. Nah, merasa tidak pantas ini kan karena apa ya, rasa insecure yang ada dalam diri kamu itu tadi kan, masalah fisik, masalah kemampuan gitu. Jadi di sini kamu menuliskan kata-kata positifnya, ingin percaya diri. Nah ingin percaya diri itu caranya gimana? Caranya ya dengan yakin aja, kamu yakin sama kemampuan kamu, potensi kamu gitu. Terutama di bidang yang tadi tuh kamu punya hobi, salurkan. Terus juga masalah fisik, ya udah kalau emang kamu pengen berubah ya diubah penampilannya. Sebelumnya kayak nggak merawat diri, asal-asalan berangkat ke sekolah, kayak ya udahlah ya, seadanya aja gitu. Sekarang mulai diperhatikan, pakai sunscreen, itu kan buat merawat kesehatan kulit kita juga, biar kulitnya nggak kusam, biar nggak kering. Pakai hand body itu kan termasuk untuk merawat diri juga gitu. Nah, dengan merawat diri sendiri itu juga salah satu bentuk kita mencintai diri sendiri loh. Karena kita tuh kan merawat tubuh kita ya sama aja menghargai diri sendiri loh. Nah jadi untuk itu kamu bisa tuh melakukan cara-cara yang udah pengen kamu lakukan gitu ya. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira langkah kamu ke depannya itu pengen seperti apa, pengen melakukan apa setelah kita bahas masalah kamu? ingin ikut kayak gabung sama teman-temannya kalau ada kumpul, terus ya pengen percaya diri lah, kayak bukan lagi nggak kayak sendiri-sendiri. Ya, jadi langkah-langkahnya ya kayak tadi ya, kamu pengen gabung kayak gitu. Caranya gimana kamu pengen gabung itu? Ya kalau sama mereka ini ikut dong, mau gabung mana, mau kantin atau mana, ikut. Iya. Terus yang masalah fisik tadi kira-kira gimana? Masalah yang kamu tadi pengen beli karang gitu gimana ke depannya? Untuk penampilan ke depannya kamu pengen gimana? Ya pengen berubah juga, kayak sebelumnya kan kayak kesel atau gimana gitu, pengen dirubah kayak lebih rapi lagi gitu. Sebelum sebelumnya nggak kesel atau apa gitu kan, pengen kelihatan rapi, bersih gitu. Pengen itu kan. Kira-kira kamu yakin nggak bisa melakukan itu? Benar. Seandainya kamu sudah melakukan itu gitu ya, bisa nggak kira-kira hal-hal yang sudah kamu ceritakan tadi, upaya-upaya kamu tadi itu kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira mampu nggak? Jadi mulai sekarang itu dicoba pelan-pelan kan. Kita mau berubah itu nggak instan, semua butuh proses memang. Cuman kalau misalnya kita ada niat buat berubah, insya Allah bisa. Jadi nggak langsung itu berubah, itu enggak kok. Mulai dari hal-hal kecil aja dulu diperhatikan. Misalnya insecure tentang penampilan itu tadi kan, diperhatiin lagi gitu. Gimana penampilan yang baik yang sekiranya bisa diterima di lingkungan itu seperti apa, rapi, yang bersih, yang wangi kayak gitu juga kan. Kalau misalnya kita penampilannya rapi ya itu kan orang-orang ngelihatnya juga enak gitu.
kami gitu kan. Orang juga kayak mau ngobrol sama kita, dekat sama kita itu juga enak. Terus kalau soal berinteraksi itu tadi, ya misalnya di kelas itu nggak ada yang ngajak ngobrol kamu, nggak ada yang nyapa kamu, negur kamu, ya nggak apa-apa, nggak harus orang lain duluan, bisa jadi ya kamu gitu berinisiatif nyapa temen yang lain, ngajak ngobrol temen yang lain, pokoknya memulai interaksi gitu. Jangan malu, jangan minder. Belum tentu loh mereka semua itu mempunyai persepsi atau pikiran yang sama yang kayak kamu omongin, yang kayak kamu ceritain. Kamu kan merasa mereka ngeliat kamu aneh gitu, itu bukan teman-teman kamu. Ya belum tentu juga mereka merasa itu, kan cuma perasaan negatif kamu aja kan. Dan kalau misalnya mereka nggak nyapa kamu, ya mungkin apa ya, karena kamu diem aja gitu ya. Ya orang juga kalau misalnya kita diem aja pasti kayak sungkan kan, gimana, bingung juga cara ngajak ngobrol. Misalnya kamu nih di kelas diem aja kayak gini, terus teman kamu lihat tiba-tiba langsung kayak gitu kan, kayak aneh malahan. Kecuali kamu kayak ya udah dilihat gitu, disenyumin, ya senyumin dengan yang ramah gitu sama temennya itu ya. Jadi ibu harap sekarang dengan sudah menemukan solusi dan mengubah perasaan-perasaan negatif kamu ini tadi dengan perasaan-perasaan positif ini tadi, kata-kata yang positif tadi, ibu harap kamu bisa menerapkan semua yang sudah kamu tuliskan di sini, rencana-rencana kamu ke depannya. Ibu harap kamu bisa melakukan itu. Nah, untuk itu, karena kamu tadi sudah yakin ya bisa melakukan itu, ibu akan memonitoring kamu. Memonitoring dalam artian nanti setiap perkembangan kamu itu di kelas seperti apa, ibu akan berkolaborasi atau menanyakan terkait perkembangan kamu di kelas seperti apa nih kak. Bisa kalau guru mata pelajaran juga, guru mata pelajaran, terus juga ke teman-teman kamu, ke wali kelas kamu. Jadi itu ibu akan pantau perkembangan kamu. Kira-kira kamu beneran gak sih menerapkan apa yang udah kamu sampaikan ini tadi? Untuk selanjutnya hal tersebut akan ibu gunakan sebagai bahan evaluasi ibu juga. Nanti kedepannya kira-kira misalnya nih kalau bu, aku perubahannya udah sekian bu, aku tapi masih kayak gini. Nah, nanti kita siapkan untuk layanan konseling yang lebih lanjut gitu, atau layanan lain lah gitu. Untuk itu aku rasa waktunya udah pas ya. Ini ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kamu. Kamu udah berani datang ke sini, ke ruang BK dengan sukarela tanpa ada paksaan siapapun gitu, berani berusaha mengungkapkan permasalahan kamu, itu termasuk udah keren banget, hebat banget. Jadinya pokoknya jangan beranggapan kalau BK itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Misalnya nih kamu ada permasalahan lain ya terkait, bukan yang masalah percaya diri lagi, ada masalah lain itu kamu nggak apa-apa, temui aja ibu di ruang BK. Ibu selalu stay di sini. Dan jangan sungkan untuk bercerita. Jadi setelah kamu ada apa-apa, ibu sedang tidak ada di sekolah, itu kamu bisa menghubungi ibu, bisa mengenal bu, saya pengen ketemu sama ibu gitu. Ya. Oke, jadi untuk konseling hari ini kira-kira gimana perasaan kamu setelah kita melaksanakan konseling? Merasa lebih lega aja karena udah cerita ke ibu, ya merasa oh ya aku harus berubah nih, tapi secara pelan-pelan, secara tahap. Untuk solusi permasalahannya gimana? Ya, kamu jadi menemukan solusi. Oke, gitu kan. Oke, baik. Ibu cukupkan ya sekarang. Terima kasih. Ibu akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.